Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi di sini saya akan sebelumnya saya ingin membahas bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel dalam perhitungan terkait dengan pengelolaan data-data keuangannya. Jadi di sini akan saya tunjukkan, mungkin kita akan fokus untuk industri perhotelan. Di sini kita akan coba buat untuk perhitungan break-even point dari pendapatan kamar. Jadi untuk break-even point itu seperti halnya yang biasa kita dengar, yaitu merupakan titik impas. Jadi bagaimana kita akan menghitung atau menentukan berapa minimal atau titik impas yang harus kita capai dalam proses kegiatan penjualan kamar. Jadi ada dua tahap di sini yang akan saya tunjukkan di sini. Itu yang pertama itu skenario yaitu bagaimana kita menentukan berapa dasar dari perhitungan break-even point atau berapa dasar yang akan kita tentukan untuk memperoleh break-even point ini dengan batas minimal atau target yang kita tentukan untuk gross margin masing di tiap tipe kamar ya. Jadi untuk skenario sendiri kita akan menentukan berapa tingkat okupansi masing-masing kamar, kemudian berapa target gross margin dari masing-masing tipe kamar ini. Kenapa di sini saya sampaikan gross margin? Karena sebenarnya masih ada biaya-biaya lain yang harus kita tutupi untuk mencapai net margin, sama seperti biaya departemen marketing atau biaya departemen engineering. Itu yang harus minimal kita bisa tutup dari gross margin ini, ataupun sebenarnya bisa kita lakukan langsung memasukkan biaya-biaya seperti biaya departemen engineering ataupun marketing tadi ke dalam perhitungan break-even point ini. Tapi untuk di sini saya akan coba untuk perhitungan untuk target gross margin ini. Jadi setelah skenario kita tentukan, maka kita akan memperoleh perhitungan dari target atau pencapaian berapa target pendapatan kamar ini yang harus kita capai untuk mencapai break-even point dari skenario yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini akan tampil untuk dashboard. Dashboard ini merupakan dashboard yang bisa kita gunakan dalam monitoring progres dari realisasi penjualan kamar terhadap pencapaiannya dari target break-even point yang sudah kita tentukan atau kita hitung di awal tadi. Jadi untuk progress monitoring dashboard ini adalah untuk dari pendapatan kamar itu sendiri, kemudian untuk average room rate-nya bisa kita lihat di sini, kemudian untuk room night short-nya, Jadi di sini bisa kita lihat realisasi pencapaian sudah berapa persen, kemudian kita bisa tentukan untuk bulan Januari itu berapa pencapaiannya, bulan Februari berapa, bulan Maret berapa. Jadi di sini nilai ini adalah nilai berapa target yang berapa realisasi yang sudah kita capai dan berapa sisa target yang harus kita capai. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk pencapaian average room rate-nya, bisa kita lihat berapa dari target yang sudah kita tentukan di awal dari skenario tadi dan berapa realisasinya. Kemudian room night short, di sini kita bisa lihat untuk berapa pencapaian dari room night short-nya seperti yang pendapatan kamar tadi. Di sini di kolom ini sudah saya buat untuk grafik progres pencapaian per bulannya, karena ini baru saya buat untuk realisasi pencapaian per bulannya, karena di sini baru saya input untuk data realisasi selama 3 bulan, jadi dia akan tampil untuk 3 bulan. Jadi intinya pada dasarnya ini dibuat dashboard ini jadi kita bisa melihat atau memonitoring dari pencapaian dari realisasi yang sudah terjadi, sehingga kita bisa menentukan atau mengevaluasi lebih cepat, sehingga pengambilan keputusan pun bisa lebih cepat. Di sini sebelum kita mencapai ini sudah saya siapkan beberapa sheet, yaitu sheet ini yang
merupakan yang akan kita pakai untuk perhitungan target berapa break even yang akan harus kita capai. Jadi di sini sheet pertama itu adalah cost of room, jadi berapa biaya masing-masing kamar. Ini saya tentukan. Sebagai contoh saya akan mengambil 5 tipe kamar: deluxe double, deluxe twin, eksekutif, superior double, dan superior twin. Di sini kita sudah tentukan berapa kos masing-masing kamar. Terus master room ini merupakan berapa jumlah kamar yang siap jual. Ini sebagai contoh, ini saya buat masing-masing total 190 kamar yang siap jual. Kemudian di sini poin terpentingnya adalah skenario. Jadi skenario ini di sini sudah saya buat, sudah saya isi, yang nantinya dia akan menghitung berapa target yang harus kita capai dari skenario yang sudah kita buat untuk minimal kita bisa capai titik break even point ini. Sebagai contoh, misalkan saya hilangkan, ini saya hilangkan, maka target di sini akan kosong. Jadi sheet target ini merupakan sheet yang dibuat untuk menghitung berapa target dari break even point yang dasarnya tadi adalah dasar dari skenario ini. Ini akan coba saya kembalikan, maka dia akan muncul secara otomatis. Jadi di sini skenario ini saya akan contohkan, ini skenario berapa tingkat okupansinya masing-masing tipe tiap bulannya, dan juga berapa target gross margin. Jadi di sini yang tadi saya jelaskan, di sini bisa kita pakai untuk target gross margin, bisa saya sampaikan untuk gross margin. Jadi kita belum memasukkan biaya sekalian departemen marketing, departemen engineering maupun departemen accounting ya, ataupun dengan departemen HRD juga. Itu pun kalau memang nanti mau ditambahkan bisa kita tambahkan di sini. Mungkin ini untuk tahap 1 ini mungkin ya, cukup saya sampaikan mungkin dari sisi gross marginnya ya. Jadi di sini kita sudah dapat target. Dan target ini akan kita gunakan untuk membuat sebagai batas minimal dari realisasi per harinya. Jadi kita bisa lihat. Di sini saya juga sudah siapkan untuk tabel transaksinya ini. Ini bisa kita buat, bisa kita isi. Di sini ini saya isi baru 3 bulan ya. Ini ya contoh simulasinya. Jadi kita bisa isi di sini, baik itu kita isi per tanggal atau per hari, ataupun itu nanti kita lakukan per bulan. Sebagai dasar mungkin yang bisa kita pakai kalau di perhotelan itu ada daily revenue report DRR, itu bisa kita gunakan di sini, bisa kita isi di sini, yang nantinya dia akan memunculkan ini dashboard ini. Oke. Tahap pertama ini yang akan saya tunjukkan untuk dashboard dari sisi pendapatan hotel ini. Pendapatan hotel itu sendiri, yang mana nanti untuk tahap kedua akan saya munculkan untuk dashboard dari sisi gross marginnya ya. Jadi kita bisa melihat pencapaian atau kita bisa memonitoring pencapaian dari sisi revenue maupun dari sisi gross margin, yang mana kaitannya nanti bisa kita analisa ataupun bisa kita gunakan dalam proses pengambilan keputusan ataupun proses bagaimana kita memberikan perhatian lebih atau fokus pada tipe kamar mana yang harus lebih kita review atau kita naikkan lah dari sisi penjualannya. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi revenue ini sendiri, maupun nantinya kita akan saya tampilkan untuk dashboard dari sisi pencapaian gross marginnya. Oke, mungkin misalkan ada yang ingin membuat dashboard perhitungan ataupun membuat dashboard dengan evaluasi data-data keuangan yang sifatnya lebih fokus ya. Jadi tidak merupakan dashboard yang memonitoring administrasi umum, tapi di sini saya lebih memfokuskan pada dari sisi perhitungan yang sudah ada ya. Jadi kayak seperti break even point, ataupun kita pengen
ingin menghitung depresiasi ataupun kita ingin melihat mungkin dari sisi hotel, bagaimana kita ingin melihat dari sisi F&B. Jadi lebih fokus bukan pada dashboard atau pengelolaan data-data keuangan yang sifatnya administrasi umum. Itu bisa menghubungi saya ataupun kontak ke saya langsung. Mungkin ya, kalau ingin ada modifikasi atau penyesuaian dengan data-data keuangan dan bentuk evaluasi yang akan seperti apa, mungkin bisa kita komunikasikan. Dan selanjutnya mungkin akan saya tampilkan untuk dari fokusnya bisa dari sisi Excel maupun dari sisi pemrograman, itu nanti bisa saya tunjukkan di sini. Dan apabila ada ketertarikan ataupun ingin membuat atau memodifikasi, itu bisa langsung kontak saya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ini, dan selanjutnya akan saya tampilkan beberapa perhitungan ataupun tahap kedua dari bagaimana kita melihat break even point dari sisi gross margin-nya. Oke, terima kasih.